Shalom. Bagaimana kabar saudara pada saat ini, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan saudara semua yang hadir dalam PA saat ini? Saya berharap berkat Tuhan selalu ada dalam diri kita, sehingga kita selalu sehat dan terus ceria dalam keadaan kita. Saat ini kita akan kembali PA secara online dengan tema bijak dalam bertindak. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini karena Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir secara online dalam PA saat ini. Bersama-sama kami akan membahas Injil-Mu. Berkatilah kami agar kami pun juga bisa memahami makna bijak dalam bertindak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita adalah bijak dalam bertindak. Yakobus 3:13 sampai 18. Ingat saudara, hidup selalu ada persoalan. Dan setiap persoalan tergantung karakter seseorang. Dan itulah sebabnya ketika menghadapi persoalan, setiap orang ditantang untuk bijak. Berbicara tentang bijak, Yakobus 3 ayat 13 mengatakan, di situ Yakobus menyebut siapa yang berhikmat menunjuk kepada guru atau rabi. Dan kata pengertian menunjuk kepada siapapun yang memiliki pengetahuan. Tetapi yang menarik, Ulangan 1 ayat 13 ayat 15, kombinasi hikmat dan pengertian menunjuk kepada pemimpin dan umat Israel. Tetapi saudara, di dalam bacaan kita, Yakobus sengaja menulis ini dalam rangka mengkritik. Karena ada jemaat di Yakobus yang merasa memiliki hikmat, tetapi menimbulkan perpecahan. Sehingga ketika Yakobus bertanya, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini merupakan sebuah tantangan untuk mereka yang merasa bijak harus menampakkan perbuatan yang nyata. Jadi bijak di sini tidak hanya sekedar kata-kata yang bijak, melainkan aksi nyata yang bijak. Bijak yang dimaksud adalah bijak yang lemah lembut, rendah hati, dan bukan arogansi. Dalam Yakobus 1 ayat 21, lemah lembut adalah sikap menerima dengan rendah hati. Menerima firman dengan lemah lembut berarti mau memberi diri berubah seturut firman Tuhan. Sedangkan ayat selanjutnya 14, Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan egois adalah perbuatan daging. Jika manusia dikuasai oleh iri hati, maka persaingan yang merusak, jerat dosa, mengingini milik orang lain tidak dapat dihindari. Iri hati hanya merusak. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan bahwa jika sikap ini ada dalam jemaatnya, ia meminta agar mereka berhenti iri hati, berhenti membanggakan diri. Sebab sikap iman kepada Tuhan menampilkan sikap yang rendah hati antara satu terhadap yang lain. Ayat 15, Yakobus berbicara tentang hikmat dari atas.
Hikmat dari atas adalah hikmat dari Bapa. Seperti yang disebutkan Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 17. Hikmat tersebut diperoleh dengan meminta kepada Tuhan dengan iman, bukan dengan kebimbangan. Yakobus ingin agar jemaatnya hidup dalam hikmat. Sebab hikmat yang menghasilkan iri hati, keperpihakan, memandang muka, memandang status sosial adalah hikmat yang bersumber dari setan. Di dalam ayatnya yang ke-16, Yakobus terbeban merindukan kesatuan umat. Tetapi sayang sekali, dampak dari dosa lidah, nafsu duniawi, sikap memandang muka justru menghasilkan perpecahan. Inilah suatu fakta di dalam jemaat Yakobus. Mereka merasa dirinya berhikmat, tetapi mengapa mereka yang merasa berhikmat menimbulkan perpecahan? Dalam ayat yang ke-17, pada waktu hikmat dari atas bekerja dalam kehidupan orang percaya, hikmat tersebut akan membuahkan kebajikan yang kait-mengkait dengan kebajikan yang lain. Tanda pertama atau utama dari hikmat dari atas adalah kemurnian. Itulah sebabnya Yakobus kemudian mendatarkan sikap dan perilaku dari hikmat dari atas, yaitu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Pada ayat yang ke-18, Yakobus menyebut orang yang memiliki hikmat surgawi sebagai pembawa damai. Dalam dunia pertanian, saudara, pembawa damai digambarkan seperti orang yang menaburkan benih-benih kedamaian. Penggunaan kata menghasilkan atau tuaian dalam hubungan ini adalah gambaran yang mengagumkan dan kesuburan kehidupan orang yang berhikmat. Bijak atau berhikmat dalam menaburkan benih perdamaian menghasilkan perbuatan yang benar bagi seluruh anggota gereja. Gereja akan kaya misi perdamaian, gereja akan bisa melakukan pelayanan penginjilan, diakonia bagi siapapun, keramahan bagi orang asing, menyediakan tempat bagi siapapun, mengutus misionaris kemanapun. Itulah gereja-gereja yang memiliki hikmat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana gereja kita di ulang tahun kita saat ini? Mari kita berdiskusi.